Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tentang peran intuisi dan dorongan menjalani takdir. Ya, peran intuisi dan dorongan menjalani takdir. Dalam kesempatan ini takdir saya definisikan singkatnya adalah sesuatu yang memang harus terjadi gitu loh. Memang kudu begitu, memang sudah benar adanya. Lalu, apa kaitannya dengan intuisi? Begini, jadi beberapa waktu lalu itu saya sedang habis muter-muter ya, pokoknya ada kegiatan, lalu masuk rumah. Saya sudah ada satu suara, Rip, pokoknya kamu nggak ngapa-ngapain. Kalau kamu kayak gini, kamu kudu istirahat, tidak doing something. Karena saya sudah hafal betul, ketika saya dalam keadaan capek, saya cenderung, apa ya istilahnya, ceroboh. Pokoknya kalau nyuci piring, nanti piringnya pecah. Kalau saya betulin listrik, saya kesetrum. Jadi saya udah hafal banget. Oke, kalau udah kayak gini, stop. Nah, tapi entah kenapa saat itu saya naik ke atas dan saya mau geser jemuran di lantai atas karena cuacanya agak mendung. Istri saya juga tidak mengingatkan saya karena dia sangat tahu betul pola itu. Dan apa yang terjadi? Sudah ada suara Rif, jangan. Saya tidak dengarkan itu. Saya geser jemuran. Kemudian dari aktivitas itu, jari manis kaki saya itu kukunya itu ngangkat loh. Ngangkat gini sehingga keluar darah. Pokoknya ada satu tragedi di lantai atas di tempat saya untuk menjemur pakaian. Di situ saya lebih fokus kepada bukan masalah tragedinya, tapi di situ akhirnya saya ngamatin gini. Ada satu kesempatan di mana saya mendengarkan suara intuisi itu, kemudian saya bisa aware dan oke lah, saya ikutin. Tapi di lain kesempatan saya tidak dengarkan itu. Bahkan sekeliling saya tidak ada yang mencegah saya. Di situ akhirnya saya memiliki satu pendapat, satu pemahaman bahwa intuisi di sini berperan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intuisi sebagai kita itu disuruh untuk bisa membatalkan sesuatu di masa depan. Jadi kita di situ punya kesempatan untuk canceling, punya kesempatan untuk mengubah arah yang akan terjadi di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, intuisi itu hanya berperan cuman ngasih tahu. Dan ngasih tahu ini tetap tidak akan mengubah kejadian. Kita hanya dikasih tahu bahwa akan terjadi begini, kan beda tuh. Jadi ibaratnya kalau yang pertama itu, kamu itu di depan nanti bakalan kepleset loh. Yang pertama, kita tuh seolah punya kesempatan untuk mengubah alur ceritanya. Tapi yang kedua, kamu nanti kepleset loh. Kita tuh cuma tahu, tapi tetap kudu jalanin itu. Makanya saya beri judul intuisi, peran intuisi dan dorongan menjalani takdir. Nah teman-teman, di sini akhirnya kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu jalani. Itu kita nggak bisa menghindar dari itu. Contohnya dari kejadian kekinian tragedi kecelakaan Vanessa Angel dan suaminya ya. Itu kan satu mobil tuh. Saya tergelitik dengan kata-kata pertanyaan para wartawan kepada keluarga, kepada teman-teman. Apakah ada firasat sebelum kejadian? Pertanyaannya adalah, kalaupun ada firasat, kenapa firasat itu seringkali terlambat? Iya kan? Harusnya kalau ada firasat itu bisa menghindar. Iya kan? Tapi kenapa ada firasat dan tetap kejadian? Nah, dalam posisi ini saya menempatkan memang firasat itu hanya sebagai pemberitahuan dan tidak akan mengubah arah kejadian. Jadi intinya akhirnya, untuk kasus yang kedua, kita mau punya intuisi, mau punya firasat atau tidak, kita tetap menjalani itu.
Jadi nggak usah disesali. Misalnya, aduh kenapa ya kok aku tadi nggak mendengarkan suara hatiku supaya tidak ngapa-ngapain sehingga kaki saya tidak terluka dalam kasus contoh saya. Tapi kalau sudah terjadi, saya akhirnya menyadari, oh ya memang dorongannya itu memang harus terjadi. Dan akhirnya apa? Ya saya mengambil jalurnya, saya sudah mengalami celaka, saya sudah mengalami musibah kecil, saya nggak mau rugi. Akhirnya saya menumbuhkan pemahaman saya, oh begini cara kerjanya, akhirnya jadi video ini. Jadi kita punya kesempatan untuk mengambil jalur selanjutnya, untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kejadian yang nggak bisa kita hindari. Karena kita terdorong menjalani sebuah takdir. Nah jadi teman-teman, ketika Anda mencoba menajamkan intuisi, belajar intuisi, atau bisa tajam firasatnya, maka saya hanya dalam video ini ingin menyampaikan bahwa seberapa hebat pun Anda mencium dan mengendus masa depan, sesekali Anda diberi kesempatan untuk bisa menghindar. Tapi kalau memang sudah harus begitu, Anda akan tetap terdorong untuk menjalani takdir yang memang harus terjadi pada diri Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.